Monitor gaming 144 Hz itu udah biasa. 165 Hz oke lah, tapi ada yang lebih oke lagi. 180 Hz. Ini mantep banget karena masih sedikit yang main di kelas 180 Hz ini. Ini dia Asus TUF VG249Q3A. Udah IPS panel dan gue approve untuk kualitas panelnya dia. Kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini dia Asus VG249Q3A 24 inch Full HD. Ini menurut gue ukuran yang pas banget untuk banyak kebutuhan. Dulu gue juga pakai monitor tipe kakaknya ini VG249Q. Bedanya yang VG249Q gue dulu cuma 144 Hz, kalau yang sekarang udah 180 Hz. Dan yang ngebedain juga VG249Q yang lama itu kakinya ergonomik, dia bisa naik turun. Tapi ujung-ujungnya gue juga pakai stand monitor third party gitu, jadi nggak terlalu kepake. Menurut gue ada benernya juga kalau misalnya dipakein cuman kaki yang biasa aja kayak 249Q3A ini. Secara fisik VG249Q3A ini ada aksen gamingnya di belakang, tapi masih oke menurut gue. Depannya juga dia udah 3 side bezel-less, jadi untuk setup yang minimalis juga pastinya nggak ada masalah. OSD-nya gue suka banget, tombolnya jelas ya, gede-gede, jadi gampang untuk operatingnya. Dan ada joysticknya juga. Karena dia nggak full ergonomik, untuk standnya cuma bisa tilt aja, jadi gue pasangin stand third party, gue pasang di face-nya dia yang 100x100 mm ini. Dan ini juga ngaruh setup kita jadi makin clean gitu. Untuk ports ada 2 HDMI 2.0, 1 DP, dan ada jack output. Dan sayangnya di sini nggak ada speaker built-innya dia. So ini panelnya 180 Hz 1 millisecond dengan fitur eLMB. Anyway, untuk 180 Hz-nya dia itu pakai overdrive lagi, jadi by default dia itu cuma 165 Hz aja. Harus kita aktifin di OSD-nya dia, dan ini baru bisa kebuka 180 Hz-nya. Jadi basically emang monitor 180 Hz itu aslinya adalah 165 Hz, tapi bisa di boost jadi 180. Dan tentu 180 Hz itu ngaruh kalau bandingin sama 165 Hz. Kita bisa lihat di UFO test, untuk di 165 itu masih ada bayangan blur yang lebih banyak dibanding yang 180 Hz. Dan gue juga coba aktifin fitur eLMB, dan memang hasilnya ini bikin motion blur di belakang objek itu jadi berkurang banget ya. Tapi minusnya tentu dari fitur-fitur setiap monitor yang punya eLMB lah atau boost response time segala macamnya, bikin layar tuh jadi agak flicker. Ini nyebabin mata kita itu bisa cepet capek kalau kita mandang si monitornya terus-terusan. Jadi saran gue kalau misalnya emang kita pengen pakai fitur ini, ya harus di kondisi tertentu aja, emang yang sekiranya butuh banget. Jangan diaktifin terus-terusan. Kalau lagi kerja pakai monitor ini sehari-hari, menurut gue mending dimatiin aja. Kalau lagi main game kompetitif abis ya, baru kita nyalain, itu boleh aja menurut gue. Dan tentu di sini juga dia udah ada AMD FreeSync, cukup nyalain itu aja menurut gue udah oke sih untuk main game yang nggak terlalu kompetitif. Untuk kualitas panelnya ini bagus, dia juga kasih kita beberapa preset atau mode ya yang bisa kita pilih. By default itu dia ada di racing mode, ada cinema, ada RTS, ada FPS, ada sRGB, dan ada MOBA. Di beberapa preset ini kita bisa ubah profil warna bawaannya, dia ada cool, normal, warm, dan user mode. Defaultnya monitor ini ada di preset racing dengan profil warna itu warm. Hasilnya dapetin akurasi warna putih yang belum cukup baik di 2,14 delta I. Akurasi warna dia itu ada di 2,4 delta I, dengan warna yang paling meleset jauh itu ada di warna biru. Gamma bawaannya dia itu rata-rata ada di 2,07. Gua udah coba tes semua presetnya dia, dan menurut gua by default paling bagus itu ada di sRGB berdasarkan data yang gua tes. Untuk akurasi warna putihnya masih di angka yang mirip-mirip ya bisa dibilang, dan sementara untuk rata-rata akurasi warna keseluruhan ini ada di 2 delta I, lebih oke sedikit, dan gamanya juga ini lebih oke, mendekati di 2,2. Tapi sayangnya di sRGB ini kita nggak bisa ubah color profile atau color temperaturnya ya, yang warm, normal, cool, dan user mode itu. Jadi ya udah kayak gitu aja. Tapi bagusnya kita masih bisa atur brightness dan kontras juga walaupun kita masuk di mode sRGB ini. Nah, jadi gue coba untuk balik lagi ke mode racing, mode defaultnya dia yang gue tes di sini. Jadi ada racing sama yang sRGB aja, kita fokusin di situ. Dan racing ini kita bisa ubah-ubah ya untuk color temperature-nya dia, yang by default itu ada di warm, dan sekarang kita coba untuk di normalnya dia. Hasilnya itu warna putihnya jauh lebih akurat, tapi untuk warna lainnya masih sama aja. Gue coba ke preset cool, dan ini nggak lebih baik juga dari yang normal. Dan user tanpa diubah ini dapat akurasi putih yang paling oke, tapi untuk akurasi warna lainnya tetap sRGB menurut gue yang paling oke. Jadi gue coba langsung preset. Halo? Ya Pak? Yuk. Oh udah sampai? Oke, bentar. Peremajaan AC dulu guys. Gitu baru syuting langsung servis AC.
Yes, jadi gue langsung aja kalibrasi tadi di preset tracing dengan color profile itu ada di user mode. Dan untuk settingan brightness, kontras, dan RGB-nya kalian bisa cek kayak gini. Untuk di sini gue targetin di 200 nits dan gue gamanya target 2,2. Hasilnya gue dapetin warna putih yang cukup oke, walaupun lebih bagus di user tanpa diubah tadi ya. Tapi di sini gue bisa dapetin akurasi warna yang paling akurat kalau dibanding sama tes yang udah kita lakuin sebelumnya tadi di 0,73 delta I. Gamma juga so far paling bagus, rata-rata di 2,19, dan ini udah oke banget untuk deketin ke 2,2. Dan gue juga coba kalibrasi preset sRGB-nya dia. Sayangnya di sini nggak bisa kita ubah untuk komposisi warna RGB yang di dalam ya. Jadi gue cuma bisa targetin brightness aja di 200 nits dan gamanya tetap di 2,2. Ternyata hasilnya masih lebih bagus pakai preset tracing yang tadi karena akurasi warna putihnya di sini dia masih 0,89, dan untuk average-nya dari akurasi warnanya dia di 0,75. Jadi emang untuk preset bawaan itu paling bagus sRGB. Cuma kalau misalnya kalian pengen ikutin settingan gua pakai ICC profile yang udah gua taruh di description box, kalian bisa aja, dan warnanya juga pastinya akan lebih oke. Untuk color gamut klaimnya ada di 99% sRGB. Dari data yang gue dapat di sini sRGB-nya ada di 93,7%, dan untuk Adobe RGB ada di 68,6%, dan di CIP3 ada di 75,4%. Masih cenderung oke lah untuk color gamutnya dia, dan melesatnya juga nggak terlalu jauh ya. Oke, jadi ini monitor 24 inch IPS panel Full HD, refresh rate di 180Hz, harganya ada di 2,399 atau 2.400.000 kurang dikit ya. Dimana gue dulu beli VG249Q itu ada di 2,9 jutaan ya, hampir 3 juta. Dan itu dapatnya cuma 144 Hz. Jadi ya sekarang bisa dapetin 180 Hz dengan harga lebih murah dibanding dulu. Garansinya udah 3 tahun, servis, spare part, dan panel, jadi udah oke banget, nggak usah worry. Untuk saingan di 180 Hz yang gue tahu itu ada di Gigabyte G24F ya. Tapi harganya dia lebih mahal, sekitar 100 ribuan lah. Jadi ini lebih murah. Ya, jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.